Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena atas anugerah-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu dan merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan bersama-sama menggali kebenaran dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat. 18-28. Ini adalah sebuah perikop yang mungkin terasa singkat, namun menyimpan pesan yang sangat dalam dan relevan bagi kehidupan kita, terutama dalam konteks peran suami istri dalam mengajarkan tentang jalan Allah. Sahabatku, dalam sebuah rumah tangga, ada banyak peran yang dijalankan. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai penopang dan rekan sekerja. Namun, seringkali kita lupa akan satu peran yang sangat krusial, yaitu menjadi guru dan teladan bagi satu sama lain dan bersama-sama mengajarkan kebenaran Allah. Mari kita selami bagaimana Aquila dan Priscilla menunjukkan teladan ini. Latar belakang perikop Kisah Para Rasul 18 ayat 18-28. Ini menceritakan kelanjutan perjalanan misi Rasul Paulus. Setelah pelayanan di Korintus, Paulus berlayar ke Syria. Yang menarik perhatian kita adalah kehadiran sepasang suami istri, Aquila dan Priscilla, yang senantiasa mendampingi Paulus. Mereka adalah pasangan Yahudi yang diusir dari Roma oleh perintah Kaisar Claudius. Mereka bertemu Paulus di Korintus dan memiliki profesi yang sama dengannya, yaitu pembuat tenda. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja keras dan memiliki kemandirian. Namun, bukan hanya pekerjaan duniawi yang mempersatukan mereka. Lebih dari itu, mereka adalah pasangan yang memiliki semangat yang sama dalam memberitakan Injil. Kemudian, perikop ini memperkenalkan seorang tokoh lain bernama Apolos, seorang Yahudi dari Alexandria, yang digambarkan sebagai seorang yang pandai berbicara dan fasih dalam kitab suci. Apolos ini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang jalan Tuhan, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Mari kita baca Kisah Para Rasul 18, ayat 18-28. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu, jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tafsiran. Sahabatku, ayat-ayat awal dalam Kisah Para Rasul ini mengisahkan kelanjutan perjalanan misi Rasul Paulus yang penuh dinamika. Setelah pelayanannya yang luar biasa di Korintus, Paulus memutuskan untuk berlayar menuju Syria. Yang menarik perhatian kita adalah bagaimana Paulus membawa serta Priscilla dan Aquila, sepasang suami istri yang setia mendampinginya. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar kebetulan. Mereka adalah rekan sekerja yang tak terpisahkan dalam pelayanan Paulus.
menunjukkan sebuah kemitraan rohani yang kuat. Bahkan, disebutkan bahwa Paulus mencukur rambutnya di Kenkrea sebagai nazar, sebuah tindakan yang mencerminkan komitmen rohani yang mendalam sebelum melanjutkan perjalanannya yang penuh tantangan. Ini adalah gambaran dari para pelayan Tuhan yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Setibanya di Efesus, Paulus, Priskila, dan Aquila tidak langsung melanjutkan perjalanan. Paulus meluangkan waktu sejenak untuk masuk ke rumah ibadat Yahudi dan berdiskusi dengan mereka. Meski ia diundang untuk tinggal lebih lama, Paulus memiliki urgensi untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, mungkin untuk merayakan hari raya tertentu atau memenuhi panggilan rohani lainnya. Namun, sebelum pergi, ia berjanji untuk kembali lagi jika Tuhan mengizinkan. Yang perlu kita perhatikan adalah keputusan Paulus untuk meninggalkan Priskila dan Aquila di Efesus. Ini bukan perpisahan tanpa tujuan. Ini adalah penempatan strategis. Paulus mempercayai pasangan ini untuk melanjutkan pekerjaan di Efesus, sebuah kota penting yang akan menjadi pusat penyebaran Injil di kemudian hari. Penempatan Priskila dan Aquila di Efesus ini menunjukkan kebijaksanaan Paulus dan pengakuan akan karunia serta kesetiaan pasangan ini. Mereka adalah fondasi yang akan mempersiapkan ladang pelayanan di Efesus, sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya dengan pelayanan Paulus sendiri. Setelah meninggalkan mereka, Paulus melanjutkan perjalanannya, melewati Kaisarea, lalu ke Antiokhia. Dari Antiokhia, ia kemudian menjelajahi daerah Galatia dan Frigia, menguatkan semua murid di sana. Kisah ini menegaskan bahwa penyebaran Injil adalah upaya kolektif, di mana setiap orang memiliki peran penting, baik sebagai pionir, penopang, maupun penguat jemaat yang ada. Setelah Paulus meninggalkan Efesus, panggung kemudian beralih kepada seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alkitab menggambarkannya sebagai sosok yang luar biasa. Ia adalah seorang yang pandai berbicara dan fasih dalam kitab suci. Apolos ini telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dan dengan semangat yang berkobar-kobar, ia berbicara serta mengajarkan dengan teliti tentang Yesus, meskipun ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ini berarti Apolos memiliki fondasi iman yang kuat dan antusiasme yang membara untuk memberitakan kebenaran yang ia tahu, menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah bekerja dalam dirinya, meskipun pengetahuannya belum lengkap. Ketika Apolos mulai berbicara dengan berani di sinagoge, keberanian dan kefasihannya menarik perhatian pasangan suami istri yang baru saja ditinggalkan Paulus di Efesus, Priskila dan Aquila. Mereka mendengarkan Apolos dengan seksama. Alih-alih mengkritik atau mempermalukan Apolos di depan umum karena kekurangannya, mereka memilih pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih. Mereka membawa Apolos ke rumah mereka, sebuah tindakan yang menunjukkan keramah tamahan dan niat tulus untuk membantu. Di sana, dengan suasana yang pribadi dan kondusif, mereka dengan lebih teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ini adalah puncak dari tema kita, menunjukkan peran suami istri sebagai guru dan mentor rohani yang efektif. Hasil dari bimbingan Priskila dan Aquila sangatlah luar biasa. Ketika Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara seiman mendukungnya dan menulis surat rekomendasi kepada murid-murid di sana. Setelah tiba di Akhaya, Apolos dengan pertolongan Tuhan sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ia secara meyakinkan membantah orang-orang Yahudi di depan umum, menunjukkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini membuktikan bahwa pembinaan yang diberikan oleh Priskila dan Aquila telah melengkapi Apolos sepenuhnya, menjadikannya alat yang lebih dahsyat di tangan Tuhan. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa peran suami istri dalam membimbing dan mengajar tentang jalan Allah dapat menghasilkan dampak yang transformatif dan multiplikatif dalam pelayanan Injil. Refleksi dan penutup. Jemaat yang terkasih, kisah Priskila dan Aquila, serta bimbingan mereka kepada Apolos adalah cermin yang memantulkan panggilan ilahi bagi setiap pasangan suami istri. Pernikahan kita bukan hanya tentang mengikat janji di hadapan Tuhan dan sesama, melainkan juga tentang menjadi rekan sekerja dalam mengajarkan dan menghidupi jalan Allah. Mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai sekolah iman yang hidup, tempat di mana kebenaran firman Tuhan diajarkan dengan cinta,
kesabaran, dan ketelitian. Biarlah setiap interaksi dan setiap tindakan kita sebagai suami istri menjadi kesaksian nyata akan kasih Kristus, sehingga dari rumah kita akan terpancar terang Injil yang memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan banyak orang untuk mengenal dan bertumbuh dalam Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita, memampukan kita untuk memenuhi panggilan mulia ini dengan sukacita dan kesetiaan. Amin.